Ibu mau pergi. Aku ikut, Bu. Mau ngapain sih ikut-ikut segala? Pokoknya aku mau ikut. Apaan sih, kan kamu ada nenek ah? Kamu ini memang anak nakal ya. Gak tahu tata krama. Sama kakek saja kamu berani ngelawan kamu. Gak usah pura-pura nangis kamu. Hah? Hah? Kamu jangan kurang ajar sama bapak kamu. Dia bukan bapak aku. Hah? Mulut kamu jaga. Ini jelasin ke aku, Bu. Pokoknya aku nggak terima. Aku nggak setuju. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak dirinya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih dan sayang. Ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Quran Surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan jelas itu. Lah kalau ada perempuan berulang-ulang menikah ini aneh. Ini catatan. Berarti dia tidak ada rasa kasih sayang. Karena apa? Dia tidak menyayangin anaknya. Ini adalah darah dagingnya. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ada sebuah kisah menarik. Pada zaman Umar ibnul Khattab, ada seorang bapak lapor tentang nakalnya anak. Wahai khalifah, anak saya ini bandel, nentang terus sama orang tua. Lalu anak ini dinasihatin, kamu harus taat sama orang tua, begitu. Terus juga ditanya, apakah kamu memilihkan, ini bapaknya, apakah kamu memilihkan ibu yang baik? Lalu anaknya yang jawab, wahai Umar, wahai Khalifah, bukankah saya juga punya hak? Anak itu punya hak. Oh iya punya. Nah, bapak saya itu tidak memenuhi hak saya. Haknya apa? Tidak memilihkan ibu yang baik. Jadi ternyata memilihkan ibu, istri yang baik itu adalah haknya anak yang belum lahir. Luar biasa, ini kan anak baru dia protes, dilaporkan oleh Umar, begitu jawabnya. Sampai anak ini protes, kenapa? Dikasih nama yang gak pantas. Namanya Ju'lan. Ju'lan itu dalam bahasa Arab artinya tikus. Nah, seorang orang tua, karena apa? Ibunya tidak baik. Nah, bagi kita para pemirsa, para calon suami, kalau kita mau mencari nanti anak yang baik, carilah istri yang baik, yang punya kasih sayang, punya peduli sama anak. Dan itu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tazawwadul waludul alwadud. Nikahilah perempuan-perempuan itu yang walud, yang nanti bisa memiliki anak. Dan al-wadud itu perempuan yang punya kasih sayang, yang nanti ngopenin anak, peduli sama anak. Ketika suaminya mencari nafkah, istrinya yang mendidik, ngajarin ngaji. Ibu mau kemana? Ibu mau pergi. Aku ikut, Bu. Mau ngapain sih ikut-ikut segala? Pokoknya aku mau ikut. Apaan sih, kan kamu ada nenek ah? Astagfirullahaladzim. Kamu jahat banget sama anak loh. Ini kan anak kamu. Ngapa sih, Bu? Ribet banget sih jadi orang.
Jahat sama anak lo. Tega lo demi laki-laki lo. Ini kan cucu ibu juga. Ya urusin lah. Ya ampun. Iya tahu, tapi ini kan anak kamu, orang tuanya. Ah, biarin. Tega banget demi laki-laki lo ya. Apa sih? Ini anak cucu ibu, tapi kan anak kamu. Ayo dong, udah sore sayang. Ya maaf mas. Ini ribet banget mas. Wah, udah. Gak usah diurusin lagi rumah. Sama nenek aja ya. Kata penolakannya juga sampai segitu jauhnya nih Bang. Nah, menarik nih Mas Farid. Ada seorang ibu, sekali lagi ini adalah darah dagingnya. Dia nggak peduli dengan anak. Di dalam sebuah hadis Rasulullah pernah menceritakan, ada seorang perempuan itu masuk neraka gara-gara dia tidak memberi makan kepada kucing. Tidak memberi makan kepada kucing, kucingnya ditaruh di tempat yang dia nggak bisa kemana-mana, di kerangkeng begitu, mati, masuk neraka. Loh, ini anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri, mau ikut dilarang. Wal'iyadzubillah. Ini benar-benar orang yang sudah keterlaluan. Saya kira menjadi pelajaran kita, kalau ada orang ibu begitu, sudah kita tinggalin saja. Jadi Pak Ustadz boleh gitu anak meninggalkan ibu jika ibu perlakuannya seperti itu? Ya, daripada seorang anak nanti maksa ikut ibunya, ternyata ibunya tidak punya rasa kasih sayang, nanti bisa disiksa, diajarin yang tidak baik, tidak diberikan haknya, lebih baik dipisah. Boleh, tapi ingat ketika anak diperpisah, tetap kewajiban berbakti kepada orang tua tidak akan lepas. Ini adalah urusan orang tua yang tidak mau ngopenin anaknya. Naudzubillah min dalik. Mbak Yuni sendiri sekarang sudah menikah atau belum? Udah, tapi saya udah cerai. Sudah cerai. Nah dari pernikahan yang bercerai itu punya anak? Saya punya satu. Punya satu. Boleh tahu kenapa bercerai? Karena mantan suami saya dia selingkuh sampai ceweknya ngambil. Emang Mbak Yuni nggak tahu dia aslinya seperti apa, nggak ketahuan? Saya nggak tahu. Awalnya baik seperti itu? Awalnya baik. Setelah anak saya berumur 1 tahun lebih, dia kayak gitu. Ketika almarhum nenek saya meninggal, sifat suami saya berubah drastis. Di saat saya lagi terpukul, lagi di situasi kayak gini, saya butuh support ibu, tapi ibu nggak peduli sama sekali. Bahkan anak saya pernah dipukul sama bapak tiri saya, tapi ibu saya nggak belain cucunya. Anak tiri kalau Ustaz diperlakukan seperti itu, cucunya sendiri makan nggak dibelain. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menemukan seorang perempuan yang dari awalnya ternyata tidak punya rasa kasih sayang, nanti terus, maka saran saya yang paling tepat adalah sudah nggak usah diharapkan. Sekarang Mbak Yuni sudah jadi seorang ibu. Dulu ibunya seperti itu. Sudah, kita cukup doakan saja. Kalau kita berharap banyak kepada manusia, pasti nanti kecewa. Kita berharap kasih sayang seorang ibu, ternyata tidak memberikan. Lalu apa yang diharapkan? Nggak ada. Justru sakit hati. Maka yang pas yang perlu kita harapkan dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kasih sayang Allah tidak pernah putus. Seruwet apapun masalahnya, ternyata masih ada orang baik. Ternyata Allah kasih kebaikan. Contohnya apa? Masih ada kemarin ketika ibunya nggak ngopenin, ada neneknya. Ketika neneknya sudah meninggal, Allah tunjukkan sifat asli dari suaminya yang tidak baik. Kemudian nih bercerai, wal'iyadzubillah, suaminya berzina, cerai. Ini lebih baik. Kenapa? Nanti jangan sampai menurun kepada anak-anaknya. Ini lebih baik. Nah inilah rahmat Allah perlu kita ingat. Sehingga apa? Kita tidak putus asa. Tidak ada rahmat Allah itu putus kepada hambanya, nggak ada. Kadang kita yang memutus. Sehingga perintahnya Allah, wala tayasu mir rauhillah. Jangan putus dari rahmat Allah. Kalau rahmat manusia, kasih sayang manusia itu bisa putus.
sekali lagi kalau rahmat Allah kita masih dikasih kesehatan, masih anaknya lucu-lucu. Sekarang anaknya sudah umur berapa? Umur 5 tahun. 5 tahun. Kan itu anak yang Masya Allah, ini adalah harta. Dididiklah anak itu, jadi anak yang soleh. Nanti apa? Mendoakan orang tua. Gitu. Nah, Mbak Yuni boleh cerita ke kita nggak? Apa sih alasan dari ayah tiri Mbak Yuni kok tega-teganya mukul anak kecil begitu? Awalnya saya pulang kerja, saya mau lihat anak saya. Tapi pas saya lihat anak saya sedang dimarahi sama bapak tiri saya. Terus saya kaget, kok ada luka lebam pipinya. Ternyata habis dipukul sama bapak tiri saya. Dan saya bertanya, kenapa anak saya kayak gini? Dan bapak tiri saya menjawab, anak kamu nakal. Kamu ini memang anak nakal ya. Gak tahu tata krama. Sama kakek saja kamu berani ngelawan kamu. Gak usah pura-pura nangis kamu. Hah? Hah? Assalamualaikum. Pak, ini ada apa sih, Pak? Kamu kenapa ya? Tadi aku dipukulin sama kakek. Bapak yang kayak gitu dong, Pak. Ajari anak kamu ini sopan santun ke kakeknya. Melawan mulu perasaan Tapi dia. nggak harus dipukul dong. Harusnya kamu ajari anak kamu tata krama. Dia masih kecil, Pak. Walaupun kecil kalau nggak sopan sama kakeknya, kamu sih nggak bisa ngajarin anak kamu. Mak sama anak sama anak. Apaan sih kok direbut mulu? Ibu, tolong bilangin suami ibu dong. Jangan pukul anak aku dong. Pak, ini kan saudara ibu. Dia cucu ibu. Kamu juga Yuni. Harusnya kamu tuh ngajarin anak. Kok emak sama anak sama aja lebay. Iya sama ini. Sama ibu. Capek ngurusin orang seperti ini. Ibu jahat. Sabar ya, Dek.